إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat sendiri dalam secara bahasa Arab, syafaat diartikan sebagai talabul khair, minal khair lil khair. Yang maknanya syafaat itu adalah memohon kebaikan kepada pihak lainnya, namun kebaikan ini bukan untuk diri sendiri, akan tetapi kebaikan ini yang dimohonkan oleh orang pemohonnya ini ditujukan kepada orang yang lain. Inilah yang disebut dengan syafaat. Syafaat sendiri telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Yang maknanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan apapun yang ada di belakang mereka, dan tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali kepada orang yang meridhai Islam sebagai agama mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa syafaat itu benar adanya. Syafaat dibenarkan dalam agama Islam, dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setiap nabi mempunyai doa-doa yang mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah fastaghfaraha kullu wahidin minhum fid dunya. Setiap nabi mempunyai doa-doa yang mustajab, namun semua mereka menjadikan doa mereka ini berada di dunia. Wa ana khuyyirtu baina an yadkhula ummati nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa terbaiknya ini ada di akhirat nanti, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua hal. Pilihan antara separuh dari umat Nabi masuk ke dalam surga, dan di antara pilihan yang kedua yakni memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, atarawnaha lil muttaqin la walakinnaha lil mudhnibin al-khata'in al-mutalawwithin. Yang maknanya, apakah kalian wahai para sahabatku menganggap bahwa syafaat ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ketahuilah para sahabatku, senantiasa tidak, syafaatku ini ditujukan bagi umat-umatku yang melakukan dosa, yang mempunyai kesalahan dan berliputan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian memberikan komentar bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang mempunyai pertimbangan yang matang dan juga keputusan yang sangat tepat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan syafaat ini kepada orang-orang yang pelaku dosa, bukan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa di hari akhir nanti tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan siksa sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadikan syafaat ini bagi umat-umat yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak ditobatinya sebelum dia meninggal dunia, yang mana mereka inilah yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa kelak di hari akhir, mendapat
mendapatkan siksa di dalam neraka, Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka agar mereka terhindar dari siksa dari Allah atas apa yang mereka lakukan di semasa mereka ada di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menjadikan syafaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma. Asy-syafa'atul 'uzma yang maknanya adalah syafaat yang paling besar, yang mana syafaat ini merupakan jenis syafaat yang khusus yang hanya diberi oleh Rasulullah SAW, di mana di hari akhir ketika itu Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah menjadikan matahari didekatkan oleh Allah di atas kepala para hamba hanya berjarak 1,5 mil saja. Setiap umat manusia merasakan panasnya matahari di hari tersebut. Sebagian dari mereka berkeringat hingga permandikan keringat mereka. Sebagian keringatnya sampai ke mata kaki, sebagian sampai ke dada, sebagian sampai ke hidungnya, ada yang sampai ke telinganya, dan bahkan ada yang tenggelam dalam keringat mereka sendiri. Dalam kondisi yang sangat mencekam ini, umat manusia kemudian berbondong-bondong menuju para nabi. Mereka menuju kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk memberikan syafaat bagi mereka. Kemudian Nabi Adam mengarahkan mereka menuju Nabi Nuh meminta syafaat kepada beliau. Nabi Nuh juga mengarahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, hingga ujungnya umat manusia diarahkan untuk meminta syafaat yang paling besar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu dalam kondisi sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang qudsi, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa." Yang maknanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, memohonlah kepadaku, maka permohonanmu akan aku berikan. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan aku kabulkan. Di saat itulah Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia yang mukmin, baik umat Nabi Muhammad SAW ataupun umat Muslim, umat Nabi terdahulu. Sedangkan orang-orang kafir, mereka kemudian mengatakan dalam kondisi yang sangat mencekam tersebut, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi arihna walau ilan nar. Mereka menyangka bahwasanya siksa yang begitu pedih di hari kiamat itu merupakan puncak paling pedih dari siksa yang diberikan oleh Allah. Mereka menganggap bahwasanya siksa di dalam neraka itu lebih ringan darinya, sehingga mereka mengatakan, Ya Allah, jadikanlah kami, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari siksa di yaumil qiyamah nanti, di yaumil qiyamah ini, meski dengan cara Engkau masukkan kami ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu adalah syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua adalah syafaat Isqatul Azab, yakni syafaat untuk menggugurkan siksa, atau syafaat litakhdidil azab, syafaat untuk meringankan siksa, yang mana ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya, oleh Al-Qur'an, oleh orang tua, sebagian dari orang tua, dan juga oleh para malaikat. Mereka ini memberikan syafaat kepada umat Islam. Mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka atas dosa yang pernah mereka laksanakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa mereka kemudian masuk ke dalam surga. Dan juga sebagian mereka memberikan syafaat ini kepada para pelaku dosa sebelum mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, sehingga mereka dibebaskan dari siksa neraka sama sekali dan masuk ke dalam surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati Muhammadin minan nar bi syafa'ati Muhammadin fayadkhuluna al-jannah." Rawahu Bukhari. Dalam hadis tersebut Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di yaumil qiyamah nanti akan ada satu kaum dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan keluar dari siksa api neraka dengan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara umat-umat Nabi yang bertakwa, di antara umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, di hari yang tidak ada yang sesuatu pun yang bermanfaat, baik harta ataupun anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin.